Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Selamat pagi ayah, selamat pagi mama, selamat pagi anandaku semuanya. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kurang satu apapun. Dan kita berharap agar kita semua selalu terhindar dari malapetaka, penyakit, bala, dan bencana. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Pendang ingin menanyakan kabar kalian dahulu. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan juga kita berdoa semoga corona yang sedang melanda dunia diangkat oleh Allah dan dijauhkan dari kita semua, dari warga negara kita, warga negara dunia, dan semuanya. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Anak-anakku sekalian, di pembelajaran sebelumnya, yaitu di tema 1 subtema 1 pembelajaran 6, kalian telah mempelajari bagaimana kita dapat melaksanakan kerjasama di dalam lingkungan, mensyukuri keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa adalah salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang patut kita syukuri. Dari Sabang sampai Merauke ada ribuan suku bangsa. Keberadaan suku bangsa tersebut harus kita terima sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Membaca cerita rakyat. Petra, Made, Teresa, Yusuf, dan Ratri berasal dari suku dan budaya yang berbeda. Agama mereka pun berbeda. Lihatlah, mereka bermain bersama penuh ceria di halaman rumah. Mereka rukun dan bersatu dalam keberagaman. Mereka saling menghormati dan menghargai perbedaan. Petra berasal dari Medan. Dari namanya kalian tentu mengetahui asal daerah Made. Made berasal dari Bali. Teresa dari Manado. Yusuf berasal dari Makassar. Adapun Ratri berasal dari Jawa. Kelima sahabat itu suka akan cerita rakyat. Anak-anakku sekalian, di awal pembelajaran kita telah menyebutkan nama-nama teman-teman kalian semua di dalam video. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Yusuf tentang cerita dari daerahnya. Masih ingat kan? Yusuf berasal dari daerah mana? Ya, Yusuf berasal dari Makassar. Kali ini kita akan membaca cerita tentang cerita daerah dari Makassar, yaitu asal mula Gunung Lompo Batang. Erang, bocah lelaki berumur 7 tahun, tak kuasa menahan tangis. Ia sangat sedih, ibu bapaknya telah pergi meninggalkan dirinya. Diusapnya sisa air mata yang membasahi wajahnya. Erang mengucapkan sumpah, kelak jika Tuhan berkenan mengadu kerahinya umur panjang, ia akan menggunakan umur tersebut hanya untuk membalas dendam pada raksasa jahat yang telah merenggut nyawa kedua orang tuanya. 10 tahun kemudian, Erang kanak-kanak kini telah tumbuh dewasa.
Ia sering diajak teman-temannya karena tubuhnya yang kuntet. Erang selalu membalas setiap ajakan kuntet dari kawan-kawannya dengan senyuman. Ia menekan setiap rasa kesal yang muncul di hatinya. Demi membalaskan dendam kedua orang tuanya, ia tabah berjalan teguh di atas rencana yang disusunnya. Tak ada yang tahu kalau tubuh kuntet itu sebenarnya disengaja oleh Erang. Bertahun-tahun ia disiplin berpuasa, berpantang makan dan menahan lapar agar tubuhnya tidak tumbuh berkembang. Diam-diam pula, Erang menyusup ke setiap desa di mana raksasa musuhnya sedang berburu manusia. Dibantu oleh tubuh kuntetnya, ia bersembunyi sambil memperhatikan secara seksama gerak-gerik si raksasa. Sambil menunggu waktu yang tepat kemudian hari, Erang memanfaatkan untuk mempelajari kelemahan musuhnya. Nenek moyangnya pernah mengajari Erang, kenalilah kelemahan musuhmu untuk mengenali kekuatanmu. Tibalah kemudian malam yang ditunggu-tunggu Erang, purnama hari ke-14, 10 tahun sejak kedatangan terakhir raksasa ke desa. Cahaya bulan menyirami tanah. Erang telah mempersiapkan dirinya sejak petang, belajar dari kebiasaan raksasa sebelum-sebelumnya. Maka malam ini adalah giliran desanya disatroni oleh raksasa jahat itu. Pemuda-pemuda desa yang telah dilatih silat sibuk menyiapkan diri. Mereka menggenggam berbagai jenis senjata di tangan masing-masing. Lalu mereka mulai melawan raksasa. Raksasa mengaumkan teriakan memekakkan. Tampaknya ia marah mendapat perlawanan dari penduduk desa. Hanya dengan sekali kibas, kedua tangan raksasa itu telah merontokkan para pemuda desa. Erang menyaksikan kenyataan itu dengan hati miris. Ia sudah menduga akan terjadi hal seperti itu. Segesit dan sekuat apapun para pemuda desa itu, sama sekali bukan tandingan raksasa. Raksasa itu maum sekali lagi. Wajahnya tampak sangat puas. Dengan langkah malas karena kekenyangan, raksasa memutar badannya hendak berlalu dari desa itu. Pada saat itu Erang segera melompat menghadang raksasa. Raksasa menghentikan langkahnya. Raksasa menertawakan Erang yang bertubuh kuntet namun berani menghadangnya. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam diri Erang. Erang malah menghina raksasa. Raksasa menggeram. Kemarahannya tak terbendung lagi. Belum pernah seumur hidupnya ia dihina oleh seorang manusia, terlebih manusia kuntet nan kerempeng seperti Erang. Manusia kuntet itu bahkan berani menghina dengan mengatakan mulutnya tak sanggup menelan tubuh Erang. Secepat kilat, tangan raksasa itu menyambar Erang. Anehnya, Erang justru tidak berusaha untuk menghindar. Dibiarkannya tangan raksasa itu mencengkramnya. Selanjutnya tubuh Erang menggelinding masuk ke mulut raksasa. Karena tubuhnya yang kuntet dan jarak gerakan kiri dan kanan raksasa yang sangat lebar, Erang berhasil menghindar dari gigitan raksasa yang berusaha mengunyahnya. Dengan cepat Erang mengelindingkan tubuhnya melalui tenggorokan masuk ke dalam perut raksasa. Merasa mangsanya telah tewas, raksasa itu kembali melanjutkan langkahnya. Namun 10 langkah dari situ tiba-tiba tubuh raksasa roboh menggelimpang menimpa bumi. Tanah bergoyang keras, meninggalkan lubang di bawah punggung raksasa. Tubuh raksasa itu kemudian berguling-guling, berteriak-teriak menahan sakit. Sebuah sobekan dari dalam perutnya mengakibatkan tubuhnya berhenti berguling. Raksasa jahat itu telah mati. Terlihat Erang menjulurkan kepalanya dari dalam perut raksasa yang terbelah. Ia kemudian keluar dan melompat turun ke tanah dengan tenang. Karena kuasa Dewata, di tempat raksasa itu terbaring tiba-tiba berubah wujud menjadi gunung. Bentuknya seperti tubuh raksasa, lengkap dengan perut besarnya yang menonjol. Penduduk sekitar gunung pun kemudian menamainya dengan sebutan Gunung Lompo Batang, yang artinya perut besar. Lompo besar, batang perut. Indonesia juga kaya akan cerita rakyat. Setiap daerah mempunyai cerita rakyat. Bacalah cerita rakyat di daerahmu. Mengamati bunyi. Bagaimana cerita rakyat yang diceritakan Yusuf? Menarik bukan? Kalian tentu bisa membayangkan bunyi yang terdengar saat raksasa datang. Boom, boom, boom. Suara berdentum menghantam tanah tempat berpijak. Kalian juga bisa membayangkan bagaimana bunyi yang terdengar saat tubuh raksasa roboh ke bumi. Boom,
tanah bergoyang keras. Bunyi juga merupakan salah satu bentuk energi. Energi yang dihasilkan dari bunyi disebut sebagai energi bunyi. Pernahkah kamu mendengar petasan yang meledak? Tentu telingamu menjadi sakit karena suara ledakan petasan tersebut. Bunyi yang dihasilkan petasan yang sangat besar itulah yang disebut sebagai energi bunyi yang besar. Kita dapat mengukur kekuatan bunyi dengan satuan desibel. Tingkat kekuatan bunyi yang lebih besar dari 120 desibel dapat merusak pendengaran manusia. Bunyi dapat dihasilkan dari berbagai macam sumber bunyi. Sebenarnya, bunyi dihasilkan oleh setiap benda yang bergetar. Jika benda tersebut tidak bergetar, maka tidak akan menghasilkan bunyi. Benarkah demikian? Cobalah kamu simpan telunjuk dan jarimu di pangkal tenggorokan, kemudian cobalah berbicara. Kamu akan merasakan pita suaramu bergetar. Pernahkah kamu mendengar suara dengungan nyamuk? Suara mendengung tersebut juga disebabkan oleh getaran dari sayap nyamuk tersebut. Pernahkah kamu mendengar berbagai alat musik seperti bunyi trompet, gitar, drum, atau bunyi dentingan piano? Gitar dapat berbunyi karena ada getaran dari senar atau dawai gitar. Gong dapat berbunyi karena ada getaran saat dipukul. Semua benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Amatilah alat musik daerah yang sering dimainkan secara berkelompok. Dari mana asal alat musik tersebut? Baik anak-anakku sekalian, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tugas kalian adalah baik anak-anakku sekalian, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya jawaban pengen tunggu di tempat yang telah disiapkan. Kita bertemu kembali di dalam waktu dan gelombang yang sama. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Ini saja akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.